Welcome back to my channel at Dr. Mats. Nah, di video kali ini bahasnya saya bakal bahas beberapa kasus yang di klinik saya. Dan sekali lagi ini semuanya berdasarkan izin pasien, mulai dari perawatan dari awal sampai akhir, hingga akhirnya awalnya wajahnya jerawatan dan sekarang wajahnya udah mulus banget. Simak video berikutnya. Ya, perkenalkan saya Dr. Mats. Selamat datang di channel Dr. Mats. Ya, jadi di sini saya mungkin bakal polanya berbeda. Di sini saya banyak bahas tentang langsung case tentang apa? Ini ada pasien saya yang awal datang dengan jerawatan. Pada saat waktu pertama kali datang itu, saya lihat jerawatnya ada di daerah sini. Jerawatnya di daerah sini. Dia bilang seumur-umur ini jerawat nggak pernah hilang. Ini udah hampir sekitar, mungkin usianya sekarang udah hampir sekitar 39 mau 40. Dan dari dulu, dari SMA, itu wajahnya jerawatan banget. Mungkin saat ini Anda mengalami kondisi yang sama, tapi nggak usah khawatir. Sampai proses selama 2 bulan lebih, proses maintenance, dan alhamdulillahnya hasilnya bagus. Dan di video ini saya akan jelaskan satu persatu bagaimana apa yang dilakukan di klinik sehingga hasilnya bisa sampai bersih seperti itu. Tapi sekali lagi saya harus jelaskan bahwa ini semua sudah izin dari pasiennya. Oke, simak video berikutnya. Oke, langkah yang pertama pada waktu itu saat pasien datang ke klinik. Yang pertama itu adalah selalu saya menetapkan diagnosa. Artinya adalah kita harus tahu setiap orang itu penyebabnya apa sih. Setiap orang memang memiliki penyebab yang berbeda-beda. Beliau sudah pergi ke klinik A, klinik B, klinik C, tapi kok nggak berhasil sembuh juga. Nah, akhirnya saya lakukan namanya anamnesa atau bertanya lebih dalam sebenarnya problemnya apa sih. Ternyata saya melihat adalah selain faktor lokal, yang pertama faktor lokal artinya adalah dari pekerjaan, dari kerudung, muncul banyak jerawatan di daerah sini. Yang kedua adalah saya melihat dari faktor hormonal. Faktor hormonal artinya adalah ada gangguan hormon yang mungkin apakah orang yang mudah stres, pekerjaan yang memang berkaitan dengan stresor yang lumayan, itu biasa menyebabkan gangguan juga. Yang ketiga adalah dari faktor skincare yang sebelumnya sudah pernah dipakai. Dan ternyata memang pada saat kalau pakai krim gak cocok itu muncul banget jerawatannya parah. Yang keempat juga saya melihat adalah sudah mulai muncul tanda-tanda penuaan, mulai dari kantong mata yang muncul, smile line yang sudah mulai terlihat, kulit yang kering dan kusam. Karena itu saya mulai step by step bagaimana menyelesaikan problem ini. Yang pertama adalah saya menetapkan apa sih yang dikeluhkan oleh pasien ini. Pertama saya tangkap secara lokalnya ada, secara hormonal ada, kemudian ketiga itu adalah gaya hidup yang mungkin pelan-pelan dirubah dari ini. Yang kedua itu adalah saya menetapkan behavior atau namanya pola kebiasaan baru. Karena kalau kita cuma mengandalkan krim itu nggak bisa, maka kita harus membutuhkan pendekatan baru, yaitu kita harus sudah mulai merubah pola hidupnya. Biasanya saat pasien datang ke klinik, saya selalu menerapkan pola vegetarian, apalagi buat pasien-pasien dengan jerawat dan juga wajahnya kusam. Biasanya mulai dari pagi-pagi nih, mulai harus banyak minum air putih, minimal 1-1,5 liter. Mulai jam 8 mulai makan buah, mulai makan besar di jam 10 atau jam 12, bagaimana waktu laparnya pasien. Makan berat, bisa nasi masih boleh, kemudian sayur-sayuran yang paling dibanyakin ya. Kemudian mulai jam 2, itu mulai bisa konsumsi apel atau pir, atau misalkan paling ini adalah bisa pisang. Dan terakhir adalah jam 5 sore. Jadi seperti itu. Nah, pada saat menggunakan pola seperti itu, ternyata wajahnya udah lebih mulai cerah. Dan minum harus minimal 3,5-4 liter. Kemudian apa yang saya lakukan, saya juga menggunakan perawatan krim yang terdiri dari paket jerawat. Mulai dari krim pagi, krim malam, sabun, toner, serum, dan obat yang diminum. Nah, kemudian apa yang saya lakukan juga, saya melakukan proses akupuntur dan juga mulai proses laser. Pada saat tahap pertama kali adalah laser jerawat dan hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah kondisi setelah pertama kali melakukan laser. Dan alhamdulillah kondisi jerawat di daerah bawahnya itu sudah bagus. Itu pada saat pertemuan kedua. Kemudian pada saat pertemuan ketiga, ketika jerawatnya sudah bagus, saya mulai melakukan proses namanya laser rejuve. Laser rejuve merupakan sebuah laser yang bertujuan untuk meningkatkan kulitnya menjadi lebih kencang, pori-porinya juga lebih bagus dan lebih mengecil. Biasanya hal ini terjadi akibat berminyak wajahnya dan sensitif, sehingga pori-porinya mudah banget terbuka. Nah,
Setelah laser kedua, laser rejuve, alhamdulillah tuh hasilnya sudah mulai lebih bagus, pori-porinya sudah lebih mulai mengecil, walaupun setelah laser wajahnya merah. Kalau nggak salah selama 1 hari lah, 1 hari kurang. Dan alhamdulillah hari ketiga sampai hari ketujuh itu hasilnya udah bagus banget. Seperti itu. Yang ketiga itu adalah setelah beres, mulai kelihatan perubahan di bulan kedua. Alhamdulillah perubahan pola hidup sudah mulai bagus, emosinya sudah mulai bagus. Kemudian pada saat pakai perawatan krim juga kulitnya sudah mulai bagus dan sudah mulai terlihat proses yang kencang. Pada prinsip dasarnya kalau saya adalah bahwa pada saat melakukan proses terapi itu kita nggak cuma kita kasih krim saja, karena we treat the people. Jadi kita kan treatment adalah orangnya, maka harus diperbaiki pola mindsetnya. Bagaimana orang stres kalau jerawat itu, bagaimana kita harus menenangkan dan tetap berpikir positif bahwa pasti bisa sembuh. Karena kadang-kadang orang berpikir kayak gini, waduh dok, mana mungkin sih bisa sembuh. Dari dulu nih sampai usia saya saat ini jerawatan terus dok, nggak pernah hilang. Dan alhamdulillah setelah merubah mindsetnya pelan-pelan, mulai kelihatan sudah mulai percaya diri dan wajahnya sudah mulai kencang dan terlihat di sini. Itu adalah pada saat hasil akhirnya. Oke, dan terakhir inilah sudah hasilnya. Alhamdulillah adalah final, sisa masih ada 2 laser lagi. Rencananya bakal laser glow dan juga laser pengencangan agar lebih bagus. Pesannya adalah bahwa sebuah kecantikan itu adalah membutuhkan sebuah proses. Pada saat kita mau mendapatkan hasil yang holistik, hasil yang menyeluruh, itu nggak cukup cuma pakai krim doang, nggak cukup cuma pakai treatment saja, tapi semua harus kombinasi. Pola hidup yang baik, mindset yang baik, kemudian perawatan yang rutin, dan treatment yang bagus, itu akan menghasilkan hasil yang sempurna. Salam saya Dr. Matt, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.